Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum. Akan membahas materi mengenai pandangan hukum pada zaman modern. Hukum zaman modern terbagi ke dalam beberapa zaman lagi. Yang pertama ada zaman Renaissance, yang kedua zaman rasionalisme, yang ketiga ada zaman Aufklärung, dan yang terakhir adalah abad 19 atau zaman kodifikasi. Yang pertama adalah zaman Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin yang artinya lahir kembali. Lahir kembali berarti kelahiran kembali alam pikiran dengan penilaian dan bentuk hidup baru yang mirip dengan kehidupan zaman klasik. Pemikiran hukum yang mewakili zaman ini didapati pada tokoh-tokoh berikut. Yang pertama ada Hugo Gratius. Prinsip rasional tentang hukum menurut Gratius adalah bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama orang lain secara damai. Menurut Gratius, hukum alam bersangkutan dengan hak-hak, kewajiban, dan hubungan antara pribadi manusia dan bukan hukum tentang hubungan kemasyarakatan dan kehidupan negara. Yang kedua ada Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, manusia sejak zaman purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Manusia adalah serigala bagi manusia lain, atau dikenal dengan istilah Homo homini lupus. Hobbes juga menyatakan bahwa hukum adalah hukum kemasyarakatan yang diperintahkan dan dijalankan oleh penguasa. Yang kedua adalah zaman rasionalisme. Dasar filosofis rasionalisme diletakkan oleh René Descartes. Menurut Descartes, manusia adalah subjek yang menjadi titik tolak seluruh pandangan hidup dan pengetahuan. Filsafat hukum di zaman rasionalisme ini adalah suatu usaha untuk mengerti hukum sebagai bagian sistem pikiran yang sempurna dan bersifat rasional belaka. Ide-ide zaman rasionalisme ini tercermin dalam pemikiran tokoh-tokoh berikut. Yang pertama adalah Pufendorf dan Thomasius. Pufendorf menyatakan bahwa hukum adalah suatu yang fisik. Pufendorf menganut prinsip stat rason Machiavelli, bahwa raja-raja berhak melampaui batas hukum. Negara juga satu-satunya sumber hukum. Suatu aturan berlaku dan memiliki kekuatan hukum bila telah diakui oleh yang berkuasa. Sedangkan menurut Thomasius, hukum alam adalah hukum ilahi yang tertanam dalam hati manusia yang mewajibkannya untuk berbuat sesuai dengan hakikat dan pencegahan untuk melawannya. Terakhir adalah John Locke. Menurut Locke, negara tidak mempunyai kekuasaan untuk mencabut hak-hak alam dari pribadi manusia. Locke telah memunculkan juga prinsip tentang negara hukum. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa ada 3 kekuasaan sebagai fungsi-fungsi tata negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang ketiga adalah zaman Aufklärung. Zaman ini berarti zaman pencerahan atau zaman terang budi. Pada zaman ini, Prancis menemukan tata hukum baru atas dasar kedaulatan rakyat. Prancis juga menjadi imam dalam sistem pengembangan dan penerapan hukum dan perundang-undangan. Tokoh pada masa ini adalah yang pertama, J.J. Rousseau. Ia menyatakan bahwa dasar negara bukan hukum alam ataupun hukum Tuhan, melainkan perjanjian. Perjanjian masyarakat itu dimungkinkan karena hakikat kebebasan yang melekat pada diri manusia. Tokoh selanjutnya adalah Immanuel Kant. Ia menyatakan bahwa hukum merupakan pengetahuan praktis. Menurutnya, ada 2 pendekatan untuk memahami gejala hukum, yaitu empiris atau kenyataan yang ada, dan metafisis atau menelisik prinsip umum hukum. Menurut Kant, hukum baru akan timbul bersamaan dengan perkembangan kehidupan manusia. Zaman yang terakhir pada zaman modern ini adalah abad 19 atau zaman kodifikasi. Zaman ini disebut zaman kodifikasi dikarenakan sebagai reaksi ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum kebiasaan yang terjadi pada abad tersebut. Kodifikasi dilakukan dengan cara menuangkan hukum secara lengkap dan sistematis dalam kitab undang-undang.
pada zaman ini, undang-undang dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum yang dianggap mampu menjawab semua persoalan hukum. Zaman ini melahirkan beberapa mazhab atau aliran. Di antaranya, yang pertama, mazhab sejarah dan kebudayaan, dipelopori oleh Friedrich Kerr, yang menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai semangat yang berbeda-beda menurut tempat dan waktunya. Yang kedua adalah positivisme hukum, yang beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Yang ketiga adalah hukum murni, dipelopori oleh Hans Kelsen, yang menyatakan hukum sebagai alat pemerintahan negara-negara totaliter. Yang keempat adalah aliran sosiologis. Di antaranya dipelopori oleh Max Weber, yang memandang hukum adalah gejala masyarakat sebagai hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Dan mazhab terakhir adalah realisme hukum. Di antaranya dipelopori oleh Karl Llewellyn, yang beranggapan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris atau real. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi dari kami. Kesimpulan yang dapat kita pahami adalah bahwa pandangan hukum pada zaman modern ini, mulai dari zaman Renaissance hingga abad 19 atau zaman kodifikasi, terus mengalami perubahan pandangan ataupun pemikiran mengenai hukum itu sendiri ke arah yang lebih maju atau lebih kompleks. Hal ini sejalan dengan adagium hukum lex prospicit non respicit, yang artinya hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.